Melanjutkan cerita sebelumnya. Setelah membuka segel kultivasinya dan mencapai puncak Heavensblick kelima, kepala tetua klan penyebar guntur memancarkan tekanan yang begitu besar hingga ruang di sekitarnya retak. Ia menggunakan teknik cap guntur raksasa, mengumpulkan seluruh petir di sekitarnya menjadi bola petir raksasa yang terus dikompresi hingga 1.000.000 kali lipat, menghasilkan kekuatan yang sangat mengerikan. Wang Lin mengenali teknik itu karena telah mempelajarinya sendiri. Ia segera mengaktifkan cap guntur raksasa miliknya. Petir di dunia terbelah menjadi dua, setengah menuju kepala tetua dan setengah lagi menuju Wang Lin. Bola petir Wang Lin dikompresi hingga 3.000.000 kali lipat, sementara kepala tetua berhasil mencapai 5.000.000 kali lipat. Perbedaan mereka bukan hanya pada kekuatan, tetapi juga asal petir. Kepala tetua mengendalikan petir abadi, esensi petir kuno yang diwariskan klan penyebar guntur. Sebaliknya, Wang Lin memiliki esensi petirnya sendiri, yang ia ciptakan melalui perjuangan sejak menyerap setengah naga petir kuno. Walaupun lebih lemah, tingkat keberadaannya setara dengan petir abadi. Keduanya menyerbu satu sama lain. Di saat terakhir, Wang Lin memerintahkan seluruh petir di sekitarnya untuk memadat sekali lagi sehingga bola petirnya mencapai 4.000.000 kali lipat, batas maksimal yang sanggup ia capai. Pertempuran mereka menjadi pertarungan murni antar pengendali petir, mengandalkan kendali atas esensi petir masing-masing. Saat kedua bola petir bertabrakan, ledakan yang dihasilkan mengguncang langit berbintang. Ruang angkasa runtuh, retakan spasial bermunculan, dan danau guntur bergolak hebat. Gelombang kejut raksasa menyapu 16 planet kultivasi klan penyebar guntur, menewaskan dan melukai banyak kultivator. Dampaknya bahkan menjalar ke planet-planet lain di sistem bintang kuno, menarik perhatian banyak kultivator kuat, termasuk beberapa ahli langkah ketiga. Dalam benturan itu, bola petir Wang Lin hancur terlebih dahulu. Ia terpental jauh sambil memuntahkan darah dan mengalami luka dalam yang sangat parah. Namun, bahaya belum berakhir karena gelombang kejut kedua yang jauh lebih mematikan segera datang. Di ambang hidup dan mati, Wang Lin tidak memilih bertahan saja. Ia berpikir bahwa kepala tetua juga pasti kesulitan menghadapi gelombang kejut tersebut. Dengan mempertaruhkan segalanya, Wang Lin menggunakan teknik perisai cahaya dan bayangan, teknik pertahanan terkuat milik Dao Master Blue Dream. Perisai cahaya raksasa terbentuk dengan menyerap cahaya dari petir, bintang, retakan ruang, bahkan cahaya dari harta 7 juta dunia di ruang penyimpanannya. Perisai itu menahan gelombang kejut kedua, ketiga, dan keempat. Setelah Wang Lin menyemburkan darah untuk memperkuatnya, perisai akhirnya hancur, tetapi berhasil memantulkan seluruh gelombang kejut tersebut. Memanfaatkan kesempatan itu, Wang Lin melancarkan serangan balasan tanpa memberi waktu lawannya bereaksi. Ia mengirimkan pedang darah, esensi petirnya, serta alam ji secara bersamaan bersama gelombang kejut yang dipantulkan. Kepala tetua terkejut karena tidak menyangka Wang Lin berani memanfaatkan situasi seberbahaya itu untuk menyerang. Yang lebih mengejutkannya adalah munculnya perisai cahaya, sehingga ia sempat mengira Dao Master Blue Dream ikut campur dan ingin membunuhnya. Gelombang kejut yang dipantulkan bergabung dengan gelombang kejut yang semula menuju dirinya, sehingga seluruh kekuatan ledakan kini menghantam kepala tetua. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia benar-benar merasakan ancaman kematian. Ledakan besar kembali mengguncang seluruh wilayah. Wang Lin mundur menggunakan dunia angin dan hujan, sementara semua orang menunggu hasilnya. Namun, dari dalam ledakan muncul kepala tetua yang masih hidup. Tubuhnya penuh luka, pakaiannya hancur, dadanya tertusuk pedang darah, dahinya terluka akibat alam ji, tubuh dan jiwa asalnya rusak oleh esensi petir Wang Lin serta gelombang kejut. Meski terluka parah, auranya justru semakin kuat dan kini telah sangat dekat dengan langkah ketiga. Dipenuhi amarah, kepala tetua memutuskan menggunakan kartu truf terakhirnya. Dengan mengorbankan vitalitas Heavensblick kelima dan sebagai budak petir abadi, ia membuka dunia kuno untuk memanggil guntur naga kuno, sebuah kekuatan yang jauh lebih mengerikan daripada semua serangan sebelumnya. Setelah selamat dari serangan balasan Wang Lin, kepala tetua klan penyebar guntur benar-benar kehilangan ketenangan dan kesombongannya. Awalnya ia menganggap Wang Lin hanyalah lawan yang bisa dibunuh dengan mudah, tetapi pertarungan tersebut terus memberinya kejutan yang tidak pernah ia duga. Ia menyadari bahwa jika sebelumnya ia tidak memaksa membuka segel terakhir dan melepaskan kekuatan Heavensblick kelima, serangan Wang Lin kemungkinan besar sudah cukup untuk melukainya dengan parah, bahkan mungkin membunuhnya. Ia mengingat kembali seluruh serangan Wang Lin. Gelombang kejut petir menghancurkan hampir seluruh pertahanannya. Petir merah yang mengandung jejak hukuman ilahi mengguncang bahkan tanda warisan klannya hingga retak. Pedang darah menembus seluruh pertahanannya dan menusuk dadanya.
Esensi petir Wang Lin memicu petir di dalam tubuhnya sendiri, menyerang dari dalam dan luar sekaligus hingga menyebabkan banyak luka. Semua luka itu membuat kepala tetua akhirnya mengakui bahwa Wang Lin bukan lagi junior biasa, melainkan musuh besar yang sangat berbahaya. Ditambah lagi Wang Lin mampu menggunakan teknik perisai cahaya milik Dao Master Blue Dream, membuatnya semakin bingung terhadap identitas Wang Lin. Namun, yang paling membuatnya takut bukanlah teknik ataupun harta Wang Lin, melainkan cara berpikirnya. Di tengah situasi hidup dan mati, Wang Lin justru memilih memanfaatkan teknik perisai cahaya untuk melakukan serangan balik pada saat yang paling tepat. Kepala tetua mengakui bahwa bahkan dirinya sendiri mungkin akan ragu melakukan tindakan seberani itu. Karena itu ia mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya Wang Lin. Dengan kecerdasan, keberanian, dan kekuatan seperti itu, seharusnya nama Wang Lin sudah terkenal di seluruh sistem bintang kuno, tetapi ia belum pernah mendengarnya. Dipenuhi niat membunuh, kepala tetua segera mengangkat tangannya dan membuka sebuah mantra baru. Buka alam guntur kuno. Langit berguncang hebat dan sebuah pusaran hitam raksasa muncul di hadapannya. Pusaran itu dipenuhi petir tanpa akhir dan tampak seperti gerbang menuju dunia lain. Teknik ini bahkan sudah sangat mendekati kemampuan kultivator langkah ketiga yang mampu memanfaatkan kekuatan api dupa. Di sisi lain, Wang Lin juga terluka cukup parah akibat benturan sebelumnya. Walaupun begitu, semangat bertarungnya justru semakin membara. Ia menyadari bahwa kepala tetua adalah lawan terkuat yang pernah ia hadapi sendirian. Ia teringat bahwa ketika menghadapi Sui Daozi, lawannya mundur bukan karena dirinya, melainkan karena campur tangan penguasa alam tertutup. Kali ini berbeda. Semua pertarungan sepenuhnya bergantung pada dirinya sendiri. Dengan tekad kuat Wang Lin berpikir, jika ia bahkan tidak mampu mengalahkan seorang kultivator Heaven's Blade kelima, maka ia tidak pantas menantang kultivator langkah ketiga ataupun membunuh Sui Daozi. Semangat bertarungnya melonjak. Ia mengaktifkan tubuh Dewa Kuno, memutar bintang Dewa Kuno dan bintang hukum, sementara pedang darah kembali ke sisinya dan memancarkan energi pedang tanpa akhir. Tanpa memberi kesempatan lawannya menyelesaikan mantra, Wang Lin berubah menjadi meteor petir dan langsung menyerang. Melihat itu, kepala tetua hanya mencibir. Ia menggigit lidahnya dan memuntahkan darah esensi Heaven's Blade kelima ke dalam pusaran. Dengan darahnya sebagai pengorbanan, ia memanggil, naga guntur kuno, turun. Pusaran langsung berguncang hebat. Dari dalam terdengar raungan yang mengguncang langit seolah makhluk purba sedang berusaha menerobos keluar. Sesaat kemudian, kepala seekor naga guntur kuno hijau muncul dari pusaran. Tubuhnya memancarkan petir tanpa akhir dan aumannya mengguncang seluruh dunia. Raungan itu saja sudah cukup membuat semua petir di sekitar Wang Lin runtuh. Tubuh Wang Lin bergetar hebat, batuk darah, dan terpental jauh. Ia langsung mengenali keberadaan tersebut. Itu adalah naga guntur kuno yang lengkap. Namun kejutan belum berakhir. Satu demi satu naga keluar dari pusaran. 2, 3, 4, hingga akhirnya 8 naga guntur kuno muncul seluruhnya. Masing-masing memiliki tubuh lebih dari 100.000 kaki, setiap sisiknya dipenuhi petir. Aura mereka begitu besar hingga ruang di sekitar terus runtuh. Mereka merupakan penguasa petir sejati, seluruh petir di dunia tunduk kepada mereka. Kepala tetua segera memerintahkan, bunuh dia. Kedelapan naga langsung menyerbu Wang Lin. Karena mereka adalah penjelmaan jiwa naga guntur kuno, petir sama sekali tidak bisa melukai mereka. Mereka mendekati Wang Lin dengan kecepatan luar biasa. Wang Lin mencoba melawan. Ia bahkan menangkap salah satu naga dengan kedua tangannya. Namun benturannya terasa seperti dihantam gunung raksasa. Ia langsung batuk darah dan terpental. Sebelum sempat menstabilkan diri, 2 naga lain menghantamnya lagi. Lalu 3 naga menyerang dari belakang. Tak lama kemudian, ke-8 naga mengepung dan menyerangnya secara bersamaan. Tubuh Wang Lin semakin hancur. Luka-lukanya bertambah parah, jiwa asalnya hampir runtuh, dan tubuh dewa kuno miliknya telah mencapai batas. Ia menyadari bahwa naga yang pernah ia telan dahulu jauh lebih lemah daripada 8 naga ini. Meski begitu, Wang Lin segera menemukan kelemahan mereka. Ia menyadari bahwa naga-naga tersebut bukan naga hidup, melainkan jiwa naga guntur kuno yang dipanggil dari alam guntur kuno. Ia pun berpikir bahwa apabila mampu melahap jiwa ke-8 naga tersebut, maka kekuatan esensi petirnya akan meningkat secara luar biasa. Dalam situasi hidup dan mati itu, Wang Lin akhirnya menemukan secercah peluang.
Ia berhenti mundur dan mengeluarkan raungan yang bahkan tidak kalah dahsyat dari 8 naga tersebut. Di antara alisnya muncul pusaran, lalu jiwa asal Wang Lin berubah menjadi naga guntur kuno dan mengaum keras. Raungan itu membuat ke-8 naga berhenti sesaat. Memanfaatkan celah yang sangat singkat itu, Wang Lin langsung memanggil cambuk jiwa. Cambuk misterius yang telah menemaninya selama bertahun-tahun muncul kembali. Setelah menyatu dengan Dao Wang Lin, ukurannya dapat berubah sesuka hati. Cambuk jiwa melilit tubuh Wang Lin, lalu langsung mencambuk ke arah 8 jiwa naga guntur kuno, memulai serangan balik yang menentukan. Saat cambuk jiwa muncul, ekspresi kepala tetua klan penyebar guntur langsung berubah. Ia menatap cambuk itu dengan sangat terkejut karena auranya mengingatkannya pada sebuah harta legendaris yang pernah ia lihat di masa lalu. Namun ia segera menenangkan diri dan mengira bahwa cambuk itu hanya tiruan, meskipun sangat mirip. Cambuk jiwa membesar hingga 100.000 kaki, lalu Wang Lin menggunakannya untuk mencambuk ke-8 naga guntur kuno. Cambuk itu memang diciptakan khusus untuk melukai jiwa, sehingga naga-naga yang hanya berupa jiwa langsung mengeluarkan raungan kesakitan dan terdorong mundur. Bagian tubuh yang terkena cambuk tampak seperti terbakar dan mulai mencair. Melihat cambuk itu sangat efektif, Wang Lin terus menuangkan seluruh kultivasinya ke dalam cambuk jiwa dan mencambukkannya tanpa henti. Cahaya hantu yang menyelimuti cambuk perlahan memudar, sementara cahaya emas mulai muncul dari bagian cambuk yang rusak. Begitu melihat cahaya emas itu, kepala tetua menjadi sangat ketakutan. Ia merasa cahaya tersebut sangat dikenalinya dan mulai curiga bahwa cambuk itu mungkin bukan sekadar tiruan. Untuk menghentikan Wang Lin, kepala tetua kembali memuntahkan darah esensi ke arah 8 naga. Dengan darah itu, para naga menjadi semakin buas dan berhenti menghindari cambuk. Mereka bahkan mulai mengabaikan Wang Lin dan justru menyerbu langsung ke arah cambuk jiwa. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, kepala tetua segera memerintahkan, "Meledak!" 8 naga guntur kuno langsung meledakkan diri secara bersamaan. Ledakan itu berubah menjadi 8 badai petir raksasa yang memiliki kekuatan cukup untuk menghancurkan seluruh wilayah bintang. Wang Lin segera menggunakan cambuk jiwa untuk menahan badai tersebut. Namun untuk pertama kalinya sejak dimilikinya, cambuk jiwa tidak mampu menahan kekuatan sebesar itu. Retakan muncul di seluruh tubuh cambuk hingga ujungnya hancur berkeping-keping. Tubuh Wang Lin juga dipenuhi darah. Melihat cambuk mulai hancur, kepala tetua semakin yakin bahwa itu hanyalah tiruan. Ia langsung menyerbu ke depan untuk memberikan pukulan terakhir dan membunuh Wang Lin. Di dalam badai petir, tubuh dewa kuno Wang Lin hampir hancur total dan jiwa asalnya terluka sangat parah. Ia bahkan telah memutuskan untuk menggunakan jimat pelarian menuju 7 juta dunia. Namun tepat pada saat itu, perubahan yang mengejutkan terjadi. Dari cambuk jiwa yang hancur muncul cahaya emas murni yang semakin lama semakin terang. Aura yang dipancarkannya begitu luar biasa hingga seluruh dunia seolah membeku. 8 naga guntur kuno berhenti bergerak, badai petir terdiam, suara guntur menghilang, bahkan waktu terasa seperti berhenti. Cambuk jiwa terus menyusut dari ukuran 100.000 kaki menjadi hanya sekitar 10 kaki. Lapisan luar cambuk terus terkelupas hingga akhirnya seluruh kulit luarnya lenyap. Yang tersisa bukan lagi sebuah cambuk biasa, melainkan seutas benang emas murni, seolah cahaya dunia dipadatkan menjadi satu garis emas. Benang itu memancarkan tekanan yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Saat menggenggamnya, Wang Lin merasakan seolah-olah ia sedang memegang jutaan jiwa. Pada saat itu ia memahami bahwa cambuk jiwa sebenarnya terbentuk dari cahaya dan jiwa yang dipadukan menjadi senjata khusus penghancur jiwa. Mengikuti nalurinya, Wang Lin mengayunkan benang emas itu dengan ringan. Benang tersebut langsung memanjang tanpa batas. 1.000 kaki, 10.000 kaki, hingga ratusan ribu kaki. Sekali ayunan saja, seluruh badai petir yang mengelilinginya langsung terbelah dan runtuh. Pada saat yang sama, jiwa ke-8 naga guntur kuno juga terpotong menjadi 2, mengeluarkan raungan menyedihkan sebelum mulai menghilang kembali menuju alam guntur kuno. Melihat pemandangan itu, kepala tetua benar-benar diliputi teror. Ia segera mundur, tetapi tetap tersentuh oleh benang emas tersebut hingga memuntahkan darah. Dengan wajah penuh ketakutan ia berseru bahwa benda di tangan Wang Lin adalah cambuk penyegel jiwa 7 juta dunia, sebuah harta yang seharusnya sudah menghilang sejak zaman kuno. Ia kemudian menuntut Wang Lin menjelaskan asal-usulnya. Kepala tetua teringat masa mudanya ketika masih berada di tingkat formasi jiwa. Saat itu ia pernah menyaksikan pemimpin sekelompok kultivator misterius menggunakan cambuk tersebut. Ia melihat 3 ayunan cambuk yang tidak pernah terlupakan. Ayunan pertama,
membelah dunia dan membuka jalan menuju 7 juta dunia. Ayunan kedua, membuka kehampaan dan menarik makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya ke dalam 7 juta dunia, menjadikan mereka penghuni pertamanya. Ayunan ketiga, menghancurkan sosok mengerikan yang keluar dari kehampaan hanya dengan satu cambukan. Setelah peristiwa itu, pemimpin kultivator tersebut menghilang bersama cambuk legendaris itu. Karena itulah kepala tetua tidak dapat menerima kenyataan bahwa senjata tersebut kini berada di tangan Wang Lin. Ia bahkan mulai berpikir apakah roh leluhur sengaja mengirim Wang Lin untuk membawakan harta itu kepadanya. Sementara kepala tetua masih dipenuhi kebingungan dan ketakutan, Wang Lin sama sekali tidak memedulikannya. Perhatiannya tertuju pada jiwa ke-8 naga guntur kuno yang sedang hancur dan kembali ke alam guntur kuno. Ia sadar kesempatan seperti ini tidak akan pernah datang dua kali. Dahulu ia hanya berhasil melahap setengah naga guntur kuno. Sekarang ada 8 jiwa utuh tepat di hadapannya. Tanpa ragu, pusaran muncul di dahinya dan jiwa asal naga guntur kuno miliknya keluar. Sebagai seorang pemakan jiwa sejak berada di planet Suzaku, Wang Lin memiliki kemampuan melahap segala jenis jiwa. Walaupun kemampuan itu sudah lama tidak digunakan, kali ini ia mengaktifkannya kembali. Dengan tekad penuh, Wang Lin mulai melahap jiwa ke-8 naga guntur kuno yang sedang menghilang. Sebagian besar jiwa naga langsung diserap olehnya. Kekuatan petir Wang Lin meningkat dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jiwa asalnya berkembang pesat dan petir di seluruh tubuhnya melonjak berkali-kali lipat. Pemandangan itu membuat kepala tetua benar-benar tercengang. Ia tidak pernah membayangkan bahwa Wang Lin bukan hanya mampu melawan naga guntur kuno, tetapi bahkan berani dan mampu melahap jiwa 8 naga guntur kuno sekaligus, sesuatu yang menurutnya sama sekali mustahil. Saat 8 jiwa naga guntur kuno hancur dan mulai kembali ke alam guntur kuno, Wang Lin berhasil melahap sekitar 30% dari seluruh jiwa mereka. Begitu jiwa-jiwa itu memasuki tubuhnya, perubahan besar langsung terjadi. Jiwa asal Wang Lin dipenuhi petir yang mengamuk. Energi petir berubah menjadi ular-ular petir raksasa yang mengelilingi tubuhnya, sementara suara ledakannya bergema seperti cambuk yang menghantam langit. Pemahaman Wang Lin terhadap Dao Guntur meningkat dengan sangat cepat. Ia mulai menangkap prinsip-prinsip baru mengenai hakikat petir, meskipun pemahaman itu masih belum sepenuhnya jelas. Yang paling mengalami perubahan adalah esensi petirnya. Esensi itu berdetak seperti jantung, dan setiap denyut menghasilkan semakin banyak energi esensi hingga kekuatannya terus berkembang. Sementara itu, jiwa asal Wang Lin juga mengalami evolusi. Sejak dahulu, setelah melahap setengah naga guntur kuno di tanah roh iblis, jiwa asalnya telah berubah menjadi bentuk naga guntur kuno. Selama bertahun-tahun kemudian, bentuk itu perlahan berevolusi menjadi esensi petir. Namun sebelumnya perubahan itu belum sempurna. Jiwa asalnya hanya hampir menjadi petir sejati. Kini, setelah menyerap sebagian besar jiwa 8 naga, jiwa asalnya akhirnya mulai menyelesaikan transformasi tersebut. Perubahan ini juga membuat tingkat esensi petir Wang Lin naik drastis. Sebelumnya ia memang berada pada tingkat yang sama dengan petir abadi milik klan penyebar guntur, tetapi kekuatannya masih kalah. Kini jarak itu mulai menghilang. Tidak berhenti di situ, Wang Lin kembali mengaktifkan kemampuan melahap jiwa. Dengan satu tarikan napas lagi, seluruh sisa jiwa naga guntur kuno yang hendak menghilang langsung tersedot masuk ke dalam jiwa asalnya. Akibatnya, aura esensi petir Wang Lin melonjak dengan kekuatan yang mengerikan. Begitu aura itu menyebar, danau guntur di sekitar klan penyebar guntur mundur seolah menyerah. Petir abadi yang selama ini diam di tanah suci klan tiba-tiba mengeluarkan raungan dahsyat. Raungan itu berasal dari zaman kuno dan terdengar seperti tantangan kepada keberadaan baru yang mampu mengancam kedudukannya. Tak lama kemudian, kabut yang membentuk jiwa asal Wang Lin menghilang. Yang muncul adalah tato petir raksasa, terbentuk dari guntur spiritual yang berputar tanpa henti. Tekanan yang dipancarkan tato itu tidak kalah dari petir abadi. Langit berguncang, ruang runtuh, dan guntur memenuhi seluruh dunia. Semua perubahan tersebut sebenarnya hanya berlangsung dalam sekejap. Kepala tetua benar-benar tercengang. Ia belum pernah mendengar ada orang yang mampu melahap jiwa naga guntur kuno, apalagi memperoleh peningkatan sebesar itu. Namun rasa terkejut segera berubah menjadi kepanikan. Ia merasakan ancaman yang sangat besar. Bahkan raungan petir abadi seolah memperingatkannya bahwa Wang Lin sedang berkembang menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Ia segera mengambil keputusan. Wang Lin harus dibunuh sekarang juga. Jika tidak, seluruh klan penyebar guntur akan menghadapi bencana. Kepala tetua langsung menyerbu ke arah Wang Lin.
Pada saat yang sama, tato petir memasuki kembali tubuh Wang Lin dan menyatu dengan jiwa asalnya. Seluruh tubuh Wang Lin, otot, tulang, organ dalam, hingga darahnya, dipenuhi kekuatan petir. Seolah-olah ia sendiri telah berubah menjadi perwujudan petir. Tanda petir di mata kanannya bersinar, dan kekuatan esensi petirnya meningkat sekitar 10 kali lipat dibanding sebelumnya. Melihat kepala tetua datang, Wang Lin melambaikan tangannya. Seketika terbentuk jaring-jaring petir yang dipenuhi kehendaknya sendiri. Jaring itu terus bertambah. 10 lapis, 100 lapis, 1000 lapis, 10.000 lapis, hingga mencapai 70.000 lapisan. Selama lawannya tidak memiliki kendali atas esensi petir yang sebanding dengannya, jaring itu hampir mustahil dihancurkan. Kepala tetua menyerang dengan seluruh kekuatan Heaven's Blade kelima dan berhasil merobek puluhan ribu lapisan. Namun setiap kali hancur, lapisan-lapisan itu langsung terbentuk kembali. Sementara itu Wang Lin tidak berniat melanjutkan pertarungan. Ia sadar bahwa dirinya baru saja memperoleh peningkatan besar dan harus segera mengasingkan diri untuk menyerap seluruh hasil tersebut. Karena itu ia terus mundur sambil mengeluarkan jimat menuju 7 juta dunia. Melihat Wang Lin hendak melarikan diri, kepala tetua menjadi semakin panik. Ia tahu bahwa bila Wang Lin berhasil pergi dan menyelesaikan kultivasinya, dirinya mungkin tidak akan mampu membunuh Wang Lin lagi. Dengan putus asa ia berubah menjadi kilat darah, menghantam jaring petir. Sekali serang, sekitar 60.000 lapisan hancur. Namun semuanya langsung pulih kembali. Saat itulah kepala tetua menyadari kelemahannya sendiri. Walaupun kultivasinya lebih tinggi, keduanya sama-sama mengendalikan Dao Guntur. Kini setelah esensi petir Wang Lin berkembang pesat, keuntungan mutlak yang sebelumnya dimilikinya hampir lenyap. Bila lawannya bukan kultivator petir, membunuh Wang Lin tentu jauh lebih mudah. Melihat Wang Lin semakin jauh dan jimat di tangannya hampir diaktifkan, kepala tetua akhirnya memutuskan menggunakan mantra terlarang Heaven's Blade kelima, yaitu mantra kehidupan, teknik yang mengorbankan umur sendiri demi memperoleh kekuatan yang mendekati langkah ketiga. Selama puluhan ribu tahun ia tidak pernah menggunakan teknik ini. Vitalitasnya sudah sangat sedikit karena ia terus mempertahankan hidup sambil menunggu kesempatan menembus langkah ketiga. Namun kali ini ia tidak mempunyai pilihan lain. Dengan tekad membunuh, ia menunjuk ke langit dan berseru, "Aku mengorbankan 500 tahun umurku. Dengan nama Buddha Petir Abadi, aku memohon tubuh ilahi dan memanggil." Guntur tak terkalahkan kekacauan. Setelah mantra itu diucapkan, tanda di dahinya bersinar terang. Sebuah kompas kuno raksasa muncul di langit. Kompas itu sangat besar hingga dapat terlihat dari seluruh wilayah klan penyebar Guntur bahkan dari luar wilayahnya. Meski penuh retakan akibat perang kuno, kompas tersebut memancarkan tekanan luar biasa. Saat kompas mulai berputar, waktu seakan mengalir cepat. Sebagian jiwa dan umur kepala tetua tersedot ke dalam kompas. Setelah memperoleh cukup vitalitas, kompas itu menghilang. Sebagai gantinya, sebagian petir abadi dari tanah suci klan penyebar Guntur terputus dan turun langsung ke medan perang. Kepala tetua mengendalikan petir itu untuk menghantam 70.000 lapisan jaring petir Wang Lin. Seluruh lapisan hancur seketika. Walaupun sempat pulih kembali, petir abadi terus menghancurkannya berulang kali hingga pertahanan Wang Lin benar-benar tidak mampu bertahan. Melihat serangan itu datang, Wang Lin tidak lagi ragu. Ia segera menghancurkan jimat 7 juta dunia. Di belakangnya muncul pusaran hitam menuju 7 juta dunia. Wang Lin melangkah masuk dan menghilang ke dalam pusaran. Petir abadi tetap mengejarnya masuk. Kepala tetua hanya ragu sesaat. Tak ingin kehilangan Wang Lin, ia akhirnya ikut melompat masuk ke dalam pusaran menuju 7 juta dunia. Setelah menghancurkan jimat, Wang Lin memasuki 7 juta dunia. Begitu tiba, sebuah jaring cahaya pelindung muncul di hadapannya untuk menahan pengejaran petir abadi. Petir abadi segera menghantam jaring tersebut. Benturan yang dahsyat mengguncang seluruh 7 juta dunia hingga akhirnya jaring itu hancur. Namun, jaring itu ternyata bukan sekadar pertahanan biasa. Sebelumnya, Daois roh tersebar telah menangkap puluhan ribu anggota klan penyebar Guntur yang berada di 7 juta dunia. Mereka tidak dibunuh, melainkan disegel ke dalam jaring cahaya sebagai tameng hidup. Ketika jaring hancur akibat serangan petir abadi, seluruh anggota klan penyebar Guntur yang tersegel ikut meledak dan tewas, sementara kekuatan petir abadi juga sangat melemah. Saat petir abadi hendak terus mengejar Wang Lin, Daois roh tersebar muncul dari kehampaan dan langsung menangkap petir itu dengan tangan kosong.
Walaupun tubuhnya bergetar, pakaiannya berkibar, dan ia memuntahkan darah akibat tekanan luar biasa, ia tetap berhasil menahan petir abadi hingga kekuatannya terus berkurang. Pada saat yang sama, Wang Lin berhenti mundur dan ikut menyerang. Ia melepaskan pukulan yang dipadukan dengan esensi petir dan jaring petir. Begitu Daoist Roh tersebar melepaskan genggamannya, serangan gabungan mereka langsung menghancurkan petir abadi hingga lenyap sama sekali. Ledakan yang terjadi memaksa keduanya mundur. Tidak lama kemudian, kepala tetua klan penyebar guntur memasuki 7 juta dunia. Begitu melihat dunia itu, ekspresinya langsung berubah. Ia segera mengenali tempat tersebut dan kemudian melihat Daoist Roh tersebar. Daoist Roh tersebar bertanya apakah kepala tetua masih mengingatnya. Kepala tetua segera memahami seluruh rencana Wang Lin. Sejak awal, Wang Lin memang sengaja memancingnya bertarung habis-habisan agar ia mengejar sampai ke 7 juta dunia. Setelah masuk ke sana, barulah Wang Lin bersama Daoist Roh tersebar menjebaknya. Walaupun mengetahui dirinya telah masuk perangkap, kepala tetua tetap tenang karena yakin kekuatan Heaven's Blade kelima masih cukup untuk mengalahkan mereka. Ia juga mengenali Daoist Roh tersebar sebagai seorang kultivator lemah dari masa lalu yang dahulu sengaja dibiarkannya hidup. Namun kini ia terkejut karena orang itu telah tumbuh menjadi kultivator yang begitu kuat tanpa pernah diketahui klan penyebar guntur. Daoist Roh tersebar kemudian mengungkapkan kebencian yang telah dipendam selama puluhan ribu tahun. Seluruh hidupnya dihabiskan untuk satu tujuan, yaitu menghancurkan alam surgawi, membalas dendam kepada klan penyebar guntur, dan membunuh kepala tetua. Kepala tetua hanya mencibir dan menyatakan bahwa meskipun Wang Lin dan Daoist Roh tersebar bergabung, mereka tetap bukan tandingannya. Ia segera memanggil hujan bola-bola petir yang memenuhi langit dan menyerang keduanya. Daoist Roh tersebar akhirnya mengeluarkan mantra ciptaannya sendiri yang ia sempurnakan selama puluhan ribu tahun menjelajahi seluruh 7 juta dunia. Mantra itu bernama 7 juta stempel pembantaian surgawi. Dengan menggunakan ingatan sempurna tentang seluruh wilayah 7 juta dunia, ia menciptakan jutaan ilusi dunia yang identik dengan dunia asli. Seluruh ilusi itu berubah menjadi badai, lalu mengepung kepala tetua dari segala arah. Setelah itu semuanya menyusut menjadi miniatur 7 juta dunia yang berfungsi sebagai segel raksasa untuk menjebak lawannya. Melihat teknik itu, kepala tetua akhirnya mulai menganggap situasi benar-benar berbahaya. Ia juga terus merasakan tatapan Wang Lin yang mengawasinya tanpa bergerak, membuatnya semakin waspada. Ia menyadari bahwa bila terus menghemat umur, dirinya bisa benar-benar kalah. Karena itu ia memutuskan menggunakan mantra kehidupan yang lebih kuat lagi. Ia mengorbankan 1000 tahun umur dan berseru. Formasi awan guntur. Kompas kuno raksasa kembali muncul di langit 7 juta dunia. Setelah menyerap vitalitas kepala tetua, kompas menghilang dan digantikan oleh awan petir tak berujung yang memenuhi seluruh langit. Di dalam awan tersebut terdapat petir dalam jumlah luar biasa yang terus bertabrakan satu sama lain hingga menghasilkan gelombang suara dahsyat. Gelombang suara itu bukan sekadar bunyi. Ia mampu mengguncang darah, pikiran, tubuh, bahkan jiwa musuh. Akibatnya, Wang Lin langsung batuk darah dan harus menggunakan dunia angin dan hujan untuk menahan tekanan tersebut. Daoist Roh tersebar juga terluka dan memuntahkan darah. Meski begitu, Daoist Roh tersebar tetap memaksa 7 juta stempel pembantaian surgawi terus menyusut untuk menghancurkan kepala tetua. Pertempuran antara segel miniatur 7 juta dunia dan formasi awan guntur berlangsung sangat sengit. Akhirnya miniatur 7 juta dunia memang hancur, tetapi kehancurannya menghasilkan gelombang kejut besar yang turut merusak sebagian besar formasi awan guntur milik kepala tetua. Melihat kesempatan itu, Wang Lin segera bergerak. Ia melangkah maju dan menggunakan salah satu teknik terkuatnya yaitu cap pembalikan langit. Dalam sekejap, seluruh dunia tampak terbalik. Langit berubah menjadi bumi, sedangkan bumi menjadi langit. Kepala tetua langsung terjebak di dalam dunia yang terbalik itu dan buru-buru memanggil awan petir di atas maupun di bawah tubuhnya untuk bertahan. Pada saat yang sama, Daoist Roh tersebar menyerbu ke arahnya. Ia mengaktifkan 971 tanda yang mengelilingi tubuhnya dan melancarkan serangan habis-habisan. Wang Lin juga tidak berhenti. Ia mengangkat tangan kirinya dan menggunakan teknik telapak tangan raksasa. Sebuah telapak tangan raksasa yang mengandung kekuatan luar biasa muncul di langit dan menghantam langsung ke arah kepala tetua. Gabungan cap pembalikan langit, telapak tangan, dan serangan penuh Daoist Roh tersebar membuat kepala tetua untuk pertama kalinya benar-benar merasakan tekanan besar dari kerja sama kedua lawannya.